Salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliasi Kahandayani. Saya merupakan dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu sebagai bentuk unjuk diri untuk bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa di Fakultas Bisnis, khususnya program studi manajemen, untuk belajar tentang dasar-dasar berkomunikasi dalam konteks profesional, komunikasi pribadi dan non-pribadi, komunikasi lintas budaya, mempraktekkan bagaimana melakukan proses wawancara kerja, mempraktekkan bagaimana melakukan presentasi dan public speaking, melatih komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi tertulis dan komunikasi dengan menggunakan media digital. Di mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar dengan cara menerima materi dan juga melakukan praktek latihan. Pelaksanaan perkuliahan komunikasi bisnis dilaksanakan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi dari dosen pengampu. Interaction merupakan interaksi yang terjadi di dalam kelas, meliputi tanya jawab, latihan, role play dan simulasi, kemudian praktikum, public speaking, dan juga diskusi bersama kelompok. Assessment merupakan pengambilan nilai Assessment merupakan bagian pengambilan nilai yang meliputi penilaian untuk tugas, penilaian praktikum, dan juga penilaian untuk ujian UTS maupun UAS. Mata kuliah yang saya ampu adalah komunikasi bisnis dengan kode KOM 201. Bobot mata kuliah ini sebesar 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. 16 pertemuan terdiri dari 14 pertemuan materi dan 1 sesi untuk UTS, 1 sesi untuk UAS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami cara berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, khususnya dalam bidang bisnis, baik itu komunikasi individu maupun komunikasi lembaga atau lintas budaya. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menginternalisasi etika dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun komunikasi tertulis. Mahasiswa mampu menerapkan capaian yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan komunikasi tertulis dengan baik, benar, efektif, dan profesional. Capaian pembelajaran yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan capaian pembelajaran yang keempat adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu menerapkan cara berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal secara khusus di bidang bisnis, secara individu maupun komunikasi dalam lembaga dan antar bangsa ataupun komunikasi dalam lembaga, organisasi, dan komunikasi lintas budaya. Pertemuan dilaksanakan secara luring, keseluruhan pertemuan dilaksanakan secara tatap muka. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain ceramah, yaitu pemberian materi di dalam kelas secara klasikal yang dilaksanakan oleh dosen tentang penjelasan materi-materi dari bab 1 sampai bab 14. Kemudian untuk sebagai penugasan untuk latihan penerapan, kemudian sebagai latihan penerapan dilakukan dalam bentuk role play dan simulasi untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Bentuk pembelajaran berikutnya adalah praktikum. Di sini mahasiswa akan dilatih untuk melakukan tugas-tugas dan praktikal seperti menulis surat, membuat email, membuat memo, melakukan simulasi wawancara pekerjaan dan lain sebagainya. Bentuk pembelajaran berikutnya adalah case study, yaitu mahasiswa akan belajar dengan membaca studi kasus dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi atas permasalahan dari studi kasus tersebut. Penilaian mata kuliah ini dengan bobot 40% untuk tugas dan praktikum yang terdiri dari
dari 20% untuk tugas sebelum UTS dan 20% tugas setelah UTS. Berikutnya adalah 60% untuk ujian, yaitu UTS dan UAS. Penilaian tugas terdiri dari penulisan email profesional atau latihan dalam membuat email profesional, serta mahasiswa harus mendemonstrasikan public speaking di depan kelas dengan konteks yang beraneka ragam sesuai dengan challenge yang diberikan. Untuk UTS, ujian merupakan ujian tulis, dan untuk UAS dalam bentuk take home exam antara lain membuat proposal untuk sebuah event sesuai dengan kaidah penulisan proposal yang benar. Salah satu alat penilaian yang digunakan di mata kuliah bisnis adalah menggunakan rubrik penilaian untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan praktika dalam komunikasi bisnis. Di mata kuliah ini kami menggunakan buku sebagai acuan, yaitu buku dari Salemba 4 tentang aplikasi komunikasi bisnis dan juga buku-buku referensi pendukung lainnya. Dalam pelaksanaan perkuliahan kami menggunakan beberapa tools pendukung antara lain PowerPoint atau Canva. Kami juga menggunakan AppLink untuk mengorganisir tugas dan mengorganisir presensi kehadiran kelas. Kami juga menggunakan Kahoot sebagai media interaktif untuk melaksanakan kuis untuk menguji pemahaman mahasiswa. Selain itu kami juga menggunakan Mentimeter untuk aktivitas interaksi di kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, kita akan mulai sesi kelas kita hari ini di mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum mulai kita akan bergerak terlebih dahulu. Saya akan pimpin, mari kita satu mendengar. Kami akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Kami boleh hadir bersama kelas ini untuk memulai sesi perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar sesi kami hari ini berjalan baik. Terima kasih Tuhan, kami sampai doa. Amin. Baik, silakan boleh langsung duduk di sana. Baik, ini adalah minggu kelima kita untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Hari ini kita akan belajar tentang surel memo untuk komunikasi profesional. Tahu surel ya? Nah, surel itu singkatannya apa? Surat elektronik ya. Jadi kita biasanya kenalnya dengan kata email ya. Tapi kalau untuk KBBI itu bahasa resminya adalah surel. Nah, surel dan memo ini akan sangat dibutuhkan ketika kita masuk ke dunia pekerjaan. Bahkan ketika kalian masih mahasiswa kan sudah mulai pakai email ya biasanya apa kalau mahasiswa pakai email berapa? Kirim apa? Request file, kirim file. Mungkin terima pengumuman dari prodi, kalau kakak-kakak yang sudah skripsi, terima informasi jadwal sidang ya dari email juga. Jadi email ini penggunaannya sangat penting. Nah, saya jelaskan sedikit untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita itu ada 4. Jadi diharapkan dari mata kuliah komunikasi bisnis yang kalian ambil selama 1 semester, kalian akan dapat belajar memahami cara berkomunikasi dengan baik ya. Baik apa maupun secara khusus di konteks bisnis atau individu atau bidang budaya. Yang kedua, mahasiswa juga mampu memahami etika dalam berkomunikasi ya. Ini lagi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan, jadi tidak paham, tetapi juga bisa menerapkan komunikasi tertulis dengan baik dan benar, beretika dan juga profesional. Yang dalam menerapkan cara komunikasi secara verbal maupun non-verbal, baik dalam konteks bisnis atau individu maupun di dalam komunikasi antar lembaga. Jadi saya akan kembali pertemuan kali ini. Nah, pengertiannya kita pahami dulu apa sih pengertian dari surel atau email. Jadi ini pada dasarnya bentuknya sama seperti surat yang kalian tahu ya pada umumnya. Sudah pernah bikin surat yang fisik, yang surat cetak? Belum pernah? Oke. Mungkin pernah mendapat ya, tapi kalau pernah dapat terima kan pernah ya. Jadi pengumuman biasanya itu kan dalam bentuk surat. Nah, kurang lebih sama, tetapi ini bentuknya adalah elektronik dan ada beberapa kaidah yang sedikit berbeda antara surat fisik dengan surat elektronik. Dan kalau profesional biasanya ada namanya domain email. Kalau kalian di sini di BM ada @ukWMS ya dan @. Nah itu namanya domain email. Biasanya kalau di zona profesional di perusahaan-perusahaan mereka kan punya. Biasanya misalnya unilever.id gitu ya, nestle.id gitu ya. Biasanya mereka punya domain resmi. Kenapa tidak pakai Gmail? Nah beberapa ada pro kontra sih, karena kalau email profesional itu pakai Gmail itu bisa suspected as spam atau diindikasi
penipuan, terutama untuk rekrutmen biasanya. Tapi kita lihat aja gitu biasanya kalau ada domain resminya, misal kalian pernah apply pekerjaan gitu ya ke Yakult gitu misal, jadi mereka akan biasanya mengirimkan feedback kalau alamat emailnya mencurigakan, misal dari yuli@gmail.com tapi saya ngaku-ngaku dari Yakult. Nah ini coba dicek ulang, dicek kembali, karena banyak juga kasus-kasus penipuan dengan mengatasnamakan rekruter dari perusahaan yang pernah kalian lamar. Biasanya tuh mereka dapat dari kayak data-data job fair, kan kalau di WM juga sedia ada job fair gitu. Jadi kita perlu hati-hati, cek kembali apakah memang domainnya resmi atau tidak. Kalau kalian ragu-ragu bisa konfirmasi kepada customer care atau kontak yang ada di website resminya. Nah, kemudian selain email ada namanya memo. Jadi kalau memo ini biasanya seperti surat, tapi biasanya dia lebih cepat karena informasinya lebih ke API broadcast, sehingga informasi ini tidak dilakukan secara perseorangan. Jadi untuk informasi-informasi besar ini biasanya menggunakan memo. Memo juga bisa digunakan untuk memberikan progress report ya. Jadi kalau misalnya dari satu divisi ke divisi lain atau mungkin dari satu divisi kepada atasannya, ini bisa menggunakan memo juga. Kan jadi kalau sekarang itu kalau dulu memo bentuknya kayak kalau sekarang menggunakan ada tutur kolaboratif space ya, Excel, Notion, Trello. Jadi memo yang fisik ini biasanya sudah diberikan dengan tools tersebut. Tapi ada beberapa yang memang masih tetap menggunakan memo konvensional ini. Tapi dia kalian perlu tahu aja bentuknya kayak apa. Tapi biasanya kalau di beberapa perusahaan mereka beberapa yang dipakai kayak mungkin Google Docs atau spreadsheet. Jadi untuk komentar-komentar bisa langsung taruh di sana, Notion, Trello dan lain-lain. Nah ini isi memo umumnya adalah informasi sebagai berikut. Jadi ada berupa informasi keberhasilan ya, kemudian progres pekerjaan, atau mungkin karyawan baru atau promosi jabatan, atau mungkin tentang rekrutmen ya, juga diinformasikan melalui memo, atau permintaan seluruh karyawan, seluruh meeting, transaksi agreement, reminder dan lain sebagainya. Nah ini contohnya kalian bisa lihat. Jadi kalau secara bentuk ada sedikit berbeda dengan surat ya. Kalian perhatikan secara sistematika. Jadi kalau surat itu biasanya secara isi lebih panjang. Ini lebih langsung ada to the point. Berbagai apa yang akan diinformasikan, kemudian apa yang diminta, kemudian jika ada pertanyaan juga bagaimana, seperti itu. Jadi kepada juga ada kalau surat biasanya kan persoalan juga ya. Dan ada kalau di surat itu namanya perintah ya, subjek seperti biasa. Gitu. Kemudian ini emang terkait penggunaan jadwal. Jadi kurang lebih seperti ini ya sistematikanya ada. Tanggal, pada siapa atau sama, subjek, kemudian dari siapa kepada siapa, lalu apa yang poin penting yang ingin disampaikan dari memo ini, lalu permintaannya apa dan terima kasih. Kalau surat biasanya ada kami kemudian jabatan dan kalau memang ini tidak, mungkin tidak pakai tanda seperti ini langsung yang diisi kok. Ini juga memo terkait penerapan WFH. Ini beberapa tahun lalu ceritanya waktu masih COVID, jadi masih dipakai sistem bekerja dari rumah. Ini kurang lebih informasi seperti ini. Bisa juga bisa didirikan melalui WFH. Kalau sekarang bahkan karena komunikasi sudah lebih mudah pakai HP, biasanya informasinya lewat WhatsApp group yang ada kantor kayak WhatsApp juga bisa. Ya kan lebih sama fokusnya. Kemudian aturan etika email profesional. Nah ini juga beberapa kaidah yang kita perlu ketahui. Mungkin selama kalian pakai dan sudah menggunakan etika ini, kita coba koreksi lagi. Dan kita sudah 100% benar belum ya? Harus benar. Bagus, kita bisa memperbaiki cara kita dalam mengirimkan email. Nah, kenapa email itu penting? Nah ini kenapa sih kalau di kantor di perusahaan lebih banyak menggunakan email? Ada yang tahu tidak alasannya? Kira-kira kenapa email? Kenapa tidak langsung komunikasi lewat WhatsApp aja gitu? Atau mungkin lewat lain aja? Kenapa harus menggunakan email? Apa kelebihan dari email yang tidak dimiliki oleh messenger lain dalam konteks profesional? Boleh, silakan. Kalau mungkin karena email itu lebih praktis ya. Kalau WA kan bisa gunakan email, masih agak sulit untuk bisa dapat lagi email itu. Kita di sini dalam konteksnya dalam perusahaan ya dalam profesional, terus biayanya juga lebih rendah, kecepatan pengirimannya juga lebih cepat, terus dia juga mudah digunakan untuk karena kan dari dulu udah dipakai, lebih gampang digunakan, lalu untuk organisasinya lebih mudah dari sisi pandang perusahaan. Betul. Yang pertama adalah pengorganisasian pesan itu lebih mudah di email karena kalau di WhatsApp mungkin ya kalau kita compare dengan WhatsApp, misal kayak kirim file ya, di WhatsApp kan juga bisa ya. Bahkan kalau WhatsApp sekarang WhatsApp juga bisa. Kalau dulu kita pakai email. Nah, tapi pengorganisasinya lebih mudah karena kalau WhatsApp dia bisa campur dengan pesan personal. Nah, itu biasanya kita search mungkin ada beberapa hal. Bahkan mungkin kalau WhatsApp kita bisa kirimin file setahun lalu ya, terus kita hapusin dari kita. Bisa di-download nggak? Jadi nggak ada yang bisa hilang ya kan? Hapus itu. Kita bisanya minta tolong sih kalau itu untuk kirim. Tapi kalau email itu bisa di-download ulang. Walaupun itu udah 3-4 tahun lalu kita bisa search aja mungkin file keywordnya apa, subjeknya apa, dia akan mudah untuk dicari. Gitu. Yang kedua tadi adalah terkait dengan profesionalisme ya, jadi di ranah profesional. Nah tadi mungkin saya kasih sedikit terkait dengan privacy. Kalau di konteks perusahaan, email ini bisa diakses oleh server. Jadi in case, tapi internal ya, misal kayak kalian kayak misalnya saya di email atau WMS, kemudian saya beranggaran nih, saya godain kalian gitu ya, dengan mungkin hal-hal yang tidak sepantasnya. Nah email saya dan email si penerima ini bisa di-record. Kalau WhatsApp tidak bisa.
Nah, jadi untuk hal tertentu itu kita bisa tarik karena ini masih satu server dari domain perusahaan. Tapi kalau dia tidak pakai ini ya, punya perusahaan dia nggak bisa, perusahaan nggak bisa lihat karena kan itu Gmail gitu ya, itu nggak bisa. Tapi kalau di dalam domain, sama bisa ke OMS, lagi itu bisa juga berbeda. Jadi ada juga kita pakai email atau domain dari institusi atau perusahaan, jangan menggunakan profile yang mungkin itu terlalu pribadi. Oke. Kemudian, nah ini yang pertama, pastikan alamat email Anda bersifat profesional karena alamat email ini akan dilihat oleh mungkin klien, oleh pimpinan, oleh rekan sejawat, bahkan juga dimasukkan di kartu nama karena dapat kartu nama dari sales. Nah, itu bisa dibilang ya Pak. Selain email ada nomor WA, itu juga kalian harus perhatikan. Kemudian biasanya nanti kalau email itu akan sangat ideal sekarang menggunakan nama supaya jadi sangat kita gampang loh ya. Kayak kesannya gimana gitu ya? Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Gitu kayak terkesan tidak profesional gitu ya. Yuli lucu sekali gitu ya. Yuli Imbut kan kayak gimana gitu kan? Terima email dari saya kayak gak terlihat profesional sama sekali gitu. Jadi gunakan nama-nama yang umum saja gitu ya. Oke. Berikutnya pastikan ada profesional. Nah ini ketika menulis isi emailnya ya. Jadi dalam menulis format email pastikan bahasanya bahasa Indonesia yang kuat kan. Bisa menggunakan bahasa Inggris yang formal. Jadi hindari bahasa-bahasa yang tidak profesional bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kayak misalnya kita kan biasa yang saya buat apa gitu terlalu sering ya. Jadi kadang dulu kok bawa gitu. Bu ini bagaimana ya? Bu ini gimana ya? Gitu kan juga kurang tepat. Nah biasanya email itu bentuknya seperti surat. Jadi nanti kita bisa perhatikan bagaimana cara menulisnya. Dan juga jangan terlalu banyak mungkin menggunakan singkatan-singkatan yang kayak kita tidak umum ya. Sekarang tidak betul misal BTK ya. Ya kan nggak ini nggak pas. Ini kalau itu sih BTK nggak. Oke kemudian gunakan dari subjek yang jelas dan ringkas. Jadi dengan profesional. Dari sinyal itu juga dipahami. Misal ada beberapa informasi yang panjang, jadi mungkin bisa kita jadi beberapa orang. Jangan panjang dengan nah terus subjek ini bisa kalian nulisin subjeknya itu biasanya kalau kalian buka di desktop di email itu berapa kata yang terlihat di subjek atau di email ya jadi ya di email di subjek itu ada berapa kata yang muncul subjek buka inbox aja terus kalian kan biasanya di atas ada subjeknya ya berapa kata yang muncul di subjek biasanya itu cuma 3 atau 4 kata yang muncul di subjek ada ukuran form HP jadi kalau masuk biasanya kami nggak terlalu besar ya berapa kata tidak ada 3 atau 4 berapa kata subjek yang judulnya berapa kata 4 kata berapa kata di subjek? Oke, 4 kata ya. Jadi kurang lebih 3 atau 4 kata. Waktu kalian buka di halaman inbox itu di barisan depan judul-judul itu kurang lebih yang kelihatan cuma 4 atau 3 kata. Kalau itu lebih dari 4 biasanya dia akan titik-titik. Nah, jadi pastikan subjek itu juga harus tepat. Jadi orang tidak akan melihat buat kata dan depan kata. Nah, iya, jangan itu orang yang bilang nggak baca. Sampai 9 bukan. Masa baca orang masuk ada satu kali. Tak ada ini. Orang saya biasanya perlu apa? Oh, iya. Iya, pasti ada. Kemudian kita akan ya. Jadi karena ada kok. Jadi kita mau tulis itu bahasa ini. Tulis. Sekalian ada yang tahu. Ya, ya, apa. Kemudian ada cara Anda. Ini nama nama aku paling bilang nah, bisa ya satu ya. Maka kita menuliskan ada nama dari sana. Kemudian kita akan bisa cari punya. Kalau waktunya sudah pas hari dia tidak sekali. Ini kemudian ada yang enggak. Dia punya. Tapi kalau dia pakai saya pakai. Tahu saya ya kalau dia bisa ya. Kalau dia pakai kunci itu membuat dia akan enggak akan sama dia apa ya. Ya kalau dia pakai kunci kan dia berani juga sana kalau dia ya kalau ada yang berani kan dia akan bisa tak mulai kalau mau bilang dulu. Jadi kalau tidak begini sama kita seperti itu ya. Ini benar benar sudah ini Pak. Karena kalau kita bicara ini itu pasti tahu. Dan ini pada saya kalau ada nak pasti ada kalau bisa. Kita bisa pakai ini kalau saya itu tidak benar. Tuh jangan pakai di lancar. Dia kan mereka kalau enggak ada ini ada yang orang pakai beda. Jadi masih balik dan dia namanya. Dia masih di sini, masih di sini. Nah, dia sampai punya lebih dari 100%. Jadi mana mau kita tahu kalau atau kalau dia dari mana dia tidak itu kalau ada yang lebih oke enggak boleh ya yang lupa coba sampai ada yang lebih kalau saya nyampe ada yang jasa dan dia masuk berani ini kayak ini mas betul ya ya dia yang tahu namanya apa ya saya ini kalau yang ini boleh cuma dia berada di sana mungkin dia sendiri itu dia pakai sendiri jadi kita kalau kita tahu kan terus dia jadi kalau polisi dan polisi kan ada tahu bersama dengan sini tahu kalau dia bisa kita cari lagi dia mau bahasa itu ya kalau jadi kalau banyak orang yang tidak ya siap karena saya jadi saya ini saya dan tahu kalau di mana ada sih karena tapi hasil aku masuk di sana jadi kalau yang itu jadi oke apa kita tuh lihat lagi ini kalau kamu ada di mana ada ada tempat yang mau dirasakan kita menang ya soalnya saya berada baik dan kalau lihat tapi nanti kalau itu adalah libur kan yang memang sih namanya kalau itu juga kalau kan ada jadi yang harus dia buat pasti masih usia itu yang paling penting ya terus saya ini udah yang urusan tadi kita lihat ini dia soal tadi oke tidak dari sini kita cek di mana kemudian sebenarnya yang kita namanya asosiasi nah ini adalah salah dan pernah baik mana ada di mana jadi yang salah adalah ini ada siapa yang oh ya betul yang ada tapi yang salah adalah tidak ada sebenarnya ini oh tadi kalau sesuai dengan ini ini kemudian kalau kalau tadi oh ada ini ada ini salah gue ya ini ada ini dia saja kan ini kalau enggak ini kita mau saja kemudian kalau ada yang mana ada di sini ada ini kita kita tahu ya kalau ini yang mana pembicaraan kok sebenarnya yang lain oke tulisan yang ada di bawah kita Oke.
Siapa nih pimpinannya nggak tahu? Atasan penerima. Ada lagi? Ini sudah? Ya. Penggunaan subjek sudah jelas. Kurang lebih adalah berapa kata tadi kalian pakai di subjek? Saya lihat tadi ada 4 kata ya, kurang lebih 3 kata, 5 kata, 6 kata. Yang jelas adalah harus mencerminkan isi dari email ini. Penawaran pentingnya apa di sini? Uji coba gratis atau memfollow up penawaran tentang software manajemen keuangan ya. Jadi subjeknya kurang lebih terkait dengan itu. Signature-nya tadi saya lihat juga sudah lengkap ya. Signature harus ada kontak ya, mungkin kalian di situ pura-pura nulis kontak apa? Oke ya, tadi ada HP, ada email ya, ada website. Ini kamu ya. Jadi silakan kontaknya itu dimasukkan juga sebagai signature. Oke, itu pelajaran kita hari ini. Kita akan akhiri untuk sesi kelas kita hari ini. Saya harap apa yang dipelajari hari ini, yang dikerjakan hari ini bisa memberikan manfaat dan menambah knowledge kalian untuk komunikasi bisnis. Kita akan berdoa